Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, stambuk 182332, kelas B Teknik Informatika, dosen Bu Indo Intan, ST MT, mata kuliah Jaringan Serap Tiruan. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja ujian tengah semester Jaringan Serap Tiruan. Di sini saya mendapat soal nomor 1, yaitu model delta rule, di mana nilai X1-nya 0,1, 0,1, 0,8, 0,8, X2 0,1, 0,8, 0,1, 0,8. Nilai targetnya 0, 1, 1, 0. Di sini thresholdnya 0,5 dan learning rate-nya 0,8. Langsung saja ke penyelesaiannya. Bobot awal di sini W1 dan W2 nilainya 0, learning rate-nya 0,8. Approach ke 1, data ke 1, X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,1, target sama dengan 0. Yin sigma I X I W I 0,1 ini kita dapat dari nilai X1 dikali 0, yaitu nilai W1 tadi bobot awalnya, ditambah 0,1 yaitu nilai X2 dikali 0 yaitu nilai W2 ini sama dengan 0. Fungsi aktivasi Y sama dengan 0 jika Yin lebih kecil dari 0,5, 1 jika Yin lebih besar dari 0,5. Hasil aktivasi sama dengan 0, error sama dengan T dikurang Y. T ini target, yaitu 0 nilai target. Y nya hasil aktivasi sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali error dikali X1 sama dengan 0. Ini kita dapat dari bobot awal tadi W1 lama ditambah learning rate nya 0,8 dikali nilai error dikali X1 0,1 sama dengan 0. W2 baru W2 lama ditambah delta learning rate dikali error dikali X2 sama juga dengan tadi ini 0. Kita dapat dari W2 lama ditambah learning rate 0,8 dikali 0 nilai error dikali 0,1 yaitu nilai X2. Lanjut ke data yang kedua. X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,8, target sama dengan 1. Yin sama dengan sigma I X I W I sama dengan data ke 1 tadi ini. 0,1 kita dapat dari nilai X1 dikali 0 yaitu nilai W1 lama di data ke 1 tadi ditambah nilai X2 0,8 dikali 0 nilai W2 baru sama dengan 0. Fungsi aktivasi Y sama dengan 0 jika Yin lebih kecil dari 0,5, 1 jika Yin lebih besar dari 0,5. Hasil aktivasinya 0, error sama dengan target dikurang Y atau hasil aktivasi sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali error dikali X1 sama dengan 0 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 0,1. 0 ini yaitu nilai W1 lama tadi ditambah 0,8 yaitu learning rate dikali 1 yaitu nilai error dikali 0,1 sama dengan 0,08.
W2 baru sama dengan W2 lama ditambah learning rate dikali error dikali X2. W1 lama ini tadi ya nilai dari data ke 1 ditambah 0,8 learning rate-nya dikali 1 nilai errornya dikali 0,8 yaitu nilai X2 sama dengan 0,64. Lanjut ke data ketiga, X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,1, targetnya 1, Y sama dengan sigma I X I W I. Sama dengan data kedua tadi, 0,8 kita dapat dari X1 dikali W1 lama 0,08 ditambah nilai X2 0,1 ditambah 0,64 nilai W1 baru sama dengan 0,128. Fungsi aktivasi Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5, 1 jika Y in lebih besar dari 0,5. Hasil aktivasi 0. Error sama dengan target dikurang hasil aktivasi sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. W1 baru sama dengan W1 lama tambah learning rate dikali error dikali X1. W1 lama ini kita dapat dari hasil W1 baru di data kedua ditambah 0,8 learning rate dikali nilai error dikali 0,8 nilai X1 sama dengan 0,72. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah learning rate dikali error dikali X2. 0,64 ini kita dapat dari hasil W2 baru data kedua ditambah 0,8 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,72. Lanjut ke data yang keempat, X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,8, target sama dengan 0, Y in sama dengan sigma I X I W I sama dengan 0,8 kali 0,72 ditambah 0,8 dikali 0,72. 0,8 ini yaitu hasil dari X1 0,72 W1 baru data ketiga 0,8 nilai X2 dikali 0,72 yaitu nilai W2 baru data ketiga sama dengan 1,152. Fungsi aktivasi Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5, 1 jika Y in lebih besar dari 0,5. Hasil aktivasi 1, error sama dengan target dikurang hasil aktivasi sama dengan 0,1, 0 kurang 1 sama dengan min 1. W1 baru sampai dengan W1 lama ditambah learning rate dikali error dikali X1 sama dengan 0,72 yaitu nilai W1 baru dari data ketiga ditambah 0,8 learning rate dikali min 1 yaitu nilai error dikali 0,8 nilai X1 sama dengan 0,08. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah learning rate dikali error dikali X2. 0,72 kita dapat dari W2 baru data ketiga ditambah 0,8 learning rate nya dikali min 1 nilai error dikali 0,8 yaitu nilai dari X2 tadi sama dengan 0,08. Selanjutnya kita analisis data menggunakan
Microsoft Excel hasil perhitungannya. Di sini satunya 0,1 sama dengan hasil yang kita kerjakan tadi. Di sini y-nya sigma i-nya dikali nilai x1 dikali dengan nilai w1 ditambah nilai x2 dikali dengan nilai w2, hasilnya 0. Begitupun dengan data kedua, nilai y-nya, data ketiga, data keempat, sama cara kerjanya. YO, di sini YO adalah hasil aktivasi. Jika data lebih kecil dari 0,5 maka hasilnya 0. Data lebih kecil dari nilai threshold maka hasilnya 0. Di sini y-nya 0 maka y-nya juga 0. Di sini 0,128 lebih kecil dari 0,5 maka hasilnya 0. 1 y data keempat 1,152 lebih besar dari 0,5 maka nilai YO-nya atau hasil aktivasinya sama dengan 1. Terus di nilai W1 data ke-1 ini kita ambil dari nilai bobot awalnya ditambah nilai learning rate yaitu 0,8 dikali nilai error terus dikali dengan ini nilai x1 nya. Begitupun data ke-1 W2, hanya saja ini kita ubah x2 nya saja. Begitupun dengan nilai W1 data kedua dan W2 data kedua. Cara kerjanya sama dengan data ke-1 tadi, W-nya. Ini merupakan learning rate-nya, ini threshold. Cara kerja dari epoch ke-1 sampai epoch ke-2 itu sama semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.